Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat dan rezeki sehingga kita dapat bertemu kembali di bulan Ramadan, meskipun di tengah kondisi pandemi seperti ini. Tak lupa, sholawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in wal tabi'at, dan semoga sampai kepada kita semuanya selaku umat yang menjalankan ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para hadirin, ayah bunda, anak-anak semuanya, serta pemirsa dimanapun berada. Seringkali kita mengeluh terhadap berbagai hal, dimulai dari bangun pagi sampai tidur lagi, dari pagi hari sampai malam hari. Contohnya, seringkali kita mengeluh badan kita sakit saat bangun tidur, lalu mulai menyalakan kasur, padahal sebenarnya posisi tidur kitanya saja yang salah. Seringkali kita mengeluh jalanan begitu macet, padat dengan kendaraan, padahal sebenarnya kitanya saja yang berangkat terlambat. Seringkali kita mengeluh tugas begitu banyak dan menumpuk, padahal sebenarnya mungkin kita melalaikan tugas-tugas terdahulu. Terkadang juga kita mengeluh mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan atau kita tidak harapkan. Padahal mungkin saja doa dan ikhtiar kita bisa dikatakan kurang maksimal. Yang ditakutkan adalah kita menjadi suudzon kepada Allah. Nah, hal ini perlu dan sangat perlu dihindari. Kenapa? Karena dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahu adzim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu telah memaklumkan, barang siapa yang mensyukuri nikmat kami, kata Allah, maka akan kutambahkan nikmatku kepada kalian. Tetapi jika kalian kufur nikmat, maka azab kami sangatlah pedih. Jadi maksud ayat di sini adalah Allah telah memperingatkan kita, jika kita selalu bersyukur atas apa yang diberikan Allah kepada kita, sekecil apapun itu, maka Allah akan terus menambah dan menambahkan nikmat kepada kita. Tetapi jika kita kufur akan nikmat Allah, maka mungkin kita hanya perlu menunggu waktu azab Allah datang kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu, apa definisi dari bersyukur itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bersyukur merupakan kata kerja dari syukur yang artinya suatu usaha untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bersyukur adalah suatu cara yang dilakukan oleh kita untuk berterima kasih atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu caranya dengan cara memanfaatkannya di jalan yang positif. Contohnya, kita gunakan nikmat mata kita untuk melihat hal-hal yang positif, seperti membaca Al-Quran, bertadabur melihat alam yang begitu indah, dan lain-lain. Kita gunakan nikmat bisa mendengar dari telinga dengan mendengar hal-hal yang positif, seperti mendengar tilawatil Quran, mendengar berita-berita positif, dan juga dapat mendengar nasihat-nasihat positif. Di bulan Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk mengupgrade diri dari awalnya level 1 hingga level terus naik. Salah satunya yaitu kita menjadi belajar untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sahur dengan 4 sehat 5 sempurna harus disyukuri. Berarti Allah memberikan rizki yang cukup bagi kita untuk melaksanakan puasa sampai maghrib. Berbuka hanya dengan air mineral dan lauk pauk seadanya, tetap harus bersyukur. Berarti Allah ingin kita belajar untuk hidup sederhana. Jangan sampai
kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu mengeluh, menjadi generasi-generasi yang selalu mengeluh terhadap hal apapun. Kenapa? Karena selain berdampak buruk bagi keimanan kita, juga berdampak buruk bagi kesehatan mental kita. Kenapa bisa begitu? Karena menurut ahli psikologis, mengeluh merupakan coping mechanism atau cara seseorang mengendalikan stres. Ini manusiawi, tetapi jika terlalu berlebih, ini dapat diindikasikan sebagai suatu kelainan jiwa atau kelainan mental. Karena manusia pada umumnya itu dapat mengendalikan diri dan dapat menerima diri apa adanya, dapat menerima lingkungannya, menerima orang lain, dan lain-lain. Sedangkan orang yang selalu mengeluh, bersikap skeptis terhadap baik itu lingkungan maupun sesama, itu dapat diindikasikan memiliki gangguan kesehatan mental. Tapi masalah utamanya adalah kita sering mengeluh tanpa ada aksi atau perbuatan yang dapat menyelesaikan permasalahan itu, sehingga masalahnya tetap ada tanpa ada perubahan sedikit pun. Nah, bagaimana agar cara kita terhindar dari sifat mengeluh dan menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur? Ada 5 cara agar kita terhindar dari sifat mengeluh dan juga menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur. Yang pertama adalah menyadari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, hari ini kita bisa makan nasi. Lalu sepantasnya kita untuk sadar, alhamdulillah hari ini Allah telah memberi makan kami nasi. Yang kedua, senantiasa berterima kasih kepada sesama. Misalnya nih, ketika kita sedang membeli atau berbelanja beras di warung, maka sepantasnya kita untuk bilang terima kasih kepada penjualnya, karena penjual tersebut adalah perantara dari rezeki Allah kepada kita. Yang ketiga, selalu merasa cukup. Contohnya, terima kasih ya Allah, alhamdulillah hari ini hamba bisa berbuka puasa, walaupun berbuka puasanya hanya dengan sepiring nasi dan lauk pauk seadanya. Yang keempat, selalu mengucapkan syukur. Minimal, setiap kali kita mendapatkan sesuatu, maka sepantasnya kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yang kelima, yang terakhir, senantiasa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Allah telah memberikan kita banyak rizki, banyak nikmat kepada kita, meskipun kadang kita tidak menjalankan perintahnya. Maka sepantasnya kita selalu berzikir kepada Allah. Yang paling simpel adalah ketika kita selesai sholat, membaca seperti Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan ladang pahala bagi kita. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Segala yang benar ada pada Allah berserta kalamnya, dan kesalahan itu ada pada kekeliruan saya. Cukup sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.